Baik datang dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta karena Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan syarat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maksud kami Dewan Perwakilan Daerah, khususnya yang menyangkut status mereka sebagai mantan terpidana. Kini, ex-pesakitan tidak bisa begitu saja mencalonkan diri sebagai senator. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 1 Maret 2023 dengan tema DPD tidak untuk diobral. Bersama saya Reno Raksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Reno. Terima kasih Mas Arief sudah hadir pagi ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Arief, sebelum kita bahas tema besar editorial kita pagi hari ini, DPD tidak untuk diobral, kita ada soroti juga ya 3 berita yang di-highlight di Media Indonesia hari ini 1 Maret 2023. Yang pertama, ini di halaman pertama Media Indonesia. Senafas dengan tema editorial putusan MK soal calon anggota DPD ini diapresiasi karena sebelumnya ada sedikit pembeda gitu ya antara DPD dengan DPR. Mas Arief bagaimana? Idealnya memang koruptor itu tidak boleh jadi wakil rakyat ya. Tetapi kan kita sama-sama tahu bahwa konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Sehingga tampaknya MK memperhatikan pasal tersebut, sehingga apa yang dipetisikan atau dimintakan oleh Perludem untuk 10 tahun, masa tunggunya dikabulkan sebagian, hanya 5 tahun. Tapi ini merupakan sebuah keputusan yang sangat berempati pada upaya pemberantasan korupsi. Oke. Dan yang menjadi follow-up-nya adalah setelah MK ini mengabulkan sebagian tadi ya, hanya masa tunggunya 5 tahun, tentu yang menjadi follow-up-nya adalah KPU ini harus segera bergerak untuk merevisi aturannya ya, Mas Arief ya. KPU-nya harus segera mengikuti. Kalau tidak ini, karena apapun yang menjadi landasan adalah aturan yang dibuat oleh KPU itu sendiri. Kita tidak terlalu banyak di sini, Mas Arief, karena ini akan kita bahas mendalam di editorial kita berikutnya. Kita ke halaman 2 dari Media Indonesia. Ada berita transformasi ke Satu Sehat harus transparan. Ini sudah mulai berlaku hari ini, 1 Maret 2023. Tapi tadi terakhir saya cek jam 6:30 kurang masih belum berubah itu aplikasi Peduli Lindungi saya. Mas Arief, melihat Peduli Lindungi diubah ke Satu Sehat ini seperti apa? Saya pikir kalau kita pada akhirnya mendapatkan berbagai macam fitur tambahan yang bermanfaat ya, bukan saja buat publik dalam hal mendapatkan layanan kesehatan yang lebih prima gitu ya, dan lebih cepat karena kita tahu kan dengan fakta geografis di mana Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang punya tantangan distribusi logistik dan lain-lain itu sangat-sangat besar, apalagi di sektor kesehatan. Kecepatan dalam layanan kesehatan paling tidak untuk tahap awal, dan mungkin nanti di langkah berikutnya adalah tahapan administrasi kesehatan buat masyarakat itu bisa lebih baik. Kenapa tidak? Gitu ya. Hal-hal yang kita sering kali dapati adalah ini untuk orang-orang yang bukan ada di perkotaan masalahnya. Sehingga orang-orang yang jauh dari akses internet gitu misalnya, itu merupakan salah satu challenge. Namun dengan laju dari pertumbuhan infrastruktur internet yang sangat baik di Indonesia, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang juga kita harus dukung. Betul. Kenapa? Karena tantangan berikutnya yang kita harus hadapi adalah bagaimana mengamankan datanya. Karena ada ratusan juta orang yang menyandarkan status kesehatannya pada aplikasi ini, dan ini merupakan sebuah aplikasi yang mau nggak mau di download ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan sebuah hal yang tidak muluk-muluk kalau kita meminta pemerintah untuk berupaya sekuat tenaga untuk mengamankan datanya. Karena kalau sampai jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi satu keuntungan yang amat sangat besar, tapi juga menjadi bahaya yang amat sangat besar buat rakyat kita.
Oke, karena kalau kita melihat fitur Satu Sehat Mobile ini juga tertulis di media Indonesia halaman kedua, ada soal data rekam medis itu terkait dengan sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi itu pun juga ada data NIK dan lain sebagainya di situ, hasil tes lab, diari kesehatan dan seterusnya. Ini tentu yang harus betul-betul dijaga oleh pihak pemerintah ya. Tapi kalau begini, Mas Arief, salah satu hal yang juga saya soroti adalah ketika over data, terlalu banyak data. Server ini juga harus menjadi catatan yang harus Tapi itu dikuatkan. saya pikir itu merupakan masalah teknis ya, kapasitas server. Namun yang paling saya khawatirkan adalah apabila misalnya gini, ada orang yang berhasil melakukan peretasan terhadap Satu Sehat ya, Satu Sehat. dan mereka bisa mengetahui by name, by address siapa saja yang punya masalah diabetes gitu misalnya. Itu kan mereka sudah bisa jual data tersebut kepada pabrik obat. Betul. Dan itu bukan uang kecil ya. Untuk beberapa orang itu pasti akan menjadi sebuah kesempatan yang maha besar. Jadi tapi untuk orang yang lain yang perlu privasinya dan bukan hanya karena masalah status kesehatan, tapi ya untuk hal-hal lain itu amat sangat besar dan bahaya apabila itu tidak diselenggarakan. Ini kan sistem elektronik ya, tidak diselenggarakan secara seaman mungkin. Baik, ada banyak manfaatnya dengan aplikasi Satu Sehat Mobile ini, tetapi di sisi lain ada tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah menjamin keamanan data pribadi milik masyarakat. Kita tinggalkan tema kedua, kita ke tema ketiga. Ini ada di halaman 4 media Indonesia. Mas Arief, ini pemerintah harus pertegas filosofi RUU perampasan aset. Ini kan usulan pemerintah sebetulnya, tapi ini masih belum clear sampai sekarang, masih belum diundangkan begitu. Saya berpikir dan saya ingin menghimbau bahwa parlemen tidak perlu takut bahwa ini akan menjadi sebuah undang-undang yang senjata makan tuan. Karena ini tidak ditujukan pada pejabat negara, bukan tidak ditujukan pada wakil rakyat atau anggota parlemen saja, tapi semua pihak yang pada dasarnya harus mendapat efek penjeraan. Betul. Mereka harus dimiskinkan karena mereka sudah berbuat curang terhadap bangsa dan rakyat. Dan ini merupakan sebuah upaya yang sangat bagus. Dan juga kita akan melihat bahwa salah satu target PNBP, penerimaan negara bukan pajak, mungkin akan bisa tergenjot dengan undang-undang ini. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu takut sepanjang mereka tidak korupsi. Dan saya pikir ini harus kita dukung sama-sama dan kita kawal. Dan ini sebetulnya diakui oleh pihak Komisi 3 DPR RI bahwa RUU ini berjalan lambat. Bahkan tidak segan mereka mengatakan ini seperti siput jalannya. Oke, tapi kita begini, Mas Arief, saya menyorotinya soal perampasan aset. Ini aset yang mana yang akan diambil? Ini kan menjadi hal yang dipertanyakan juga ya. Tantangan berikutnya adalah setelah kita melakukan akselerasi ya terhadap pembahasan undang-undang ini adalah bagaimana dalam proses akselerasinya itu juga dibahas tentang mekanisme pembuktian. Karena hanya harta haram sajalah yang pada dasarnya berhak kita rampas gitu ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang wajib kita hormati apabila memang ada beberapa harta yang tidak diperoleh dengan cara haram. Misalnya harta warisan yang diturunkan oleh orang tua atau nenek moyangnya gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin harus diperhatikan baik-baik. Oke, jadi yang dirampas adalah boleh saja dirampas asetnya, tapi ini aset atau harta yang betul itu merugikan negara, bukan sifatnya pribadi atau turunan dan sebagainya ya. Jadi harus ada dinding tebal pemisah di situ. Baik, Mas Arief, itu tadi adalah 3 tema utama yang kita highlight di media Indonesia hari ini 1 Maret 2023. Dan sebelum kita membahas tema besar editorial media Indonesia hari ini, DPD tidak untuk diobral, Mas Arief, ini kita akan simak terlebih dahulu. Ada catatan yang diberikan oleh sikap yang diberikan oleh media Indonesia. Kita ikuti bersama-sama informasinya berikut ini. DPD tidak untuk diobral. Kabar baik datang dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Baik
karena Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, khususnya menyangkut status mereka sebagai mantan terpidana. Kini eks pesakitan tak bisa begitu saja mencalonkan diri sebagai senator. Dalam sidang putusan kemarin, majelis menyatakan bahwa Frasa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, tak lagi cukup sebagai syarat. Mereka tak bisa ujuk-ujuk bisa berkompetisi menuju Senayan. Kalau dulu pagi keluar dari penjara, siangnya bisa mendaftar. Kali ini tidak. Ada persyaratan tambahan, yakni mantan terpidana harus sudah melewati waktu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara. Mereka juga tetap diwajibkan secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Kita mengapresiasi Perludem yang mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan pasal 182 huruf G tersebut. Pun kita memberikan penghormatan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dalam waktu singkat hanya 1,5 bulan setelah uji materi diajukan mengabulkan permohonan itu. Melarang eks terpidana untuk bisa langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah langkah apik demi menghasilkan senator yang baik. Itu keputusan cukup berkelas untuk mendapatkan wakil-wakil daerah yang punya integritas. Bagaimana kita bisa berharap DPD berkualitas jika diisi oleh para bekas narapidana yang baru saja lepas dari penjara? Bagaimana kita bisa mengapungkan asa DPD berintegritas jika dihuni oleh para terpidana kasus korupsi yang baru saja keluar dari jeruji besi? Harus kita katakan, syarat awal pencalonan anggota DPD jauh dari cukup untuk dapat menyaring orang-orang berkualitas dan berintegritas. Benar bahwa mereka bisa mencalonkan diri asal mengumumkan latar belakangnya sebagai eks-narapidana. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin rakyat menjadikan hal itu sebagai pertimbangan utama untuk menjatuhkan pilihan? Ketika kedewasaan berpolitik kita belum begitu matang, tatkala politik uang masih memegang peranan, latar belakang kandidat sulit diandalkan sebagai saringan bagi pemilih. Putusan MK menetapkan masa tunggu bagi calon anggota DPD adalah wujud keselarasan dan konsistensi dengan putusan sebelumnya untuk anggota DPR dan DPRD. DPD dan DPR sama-sama lembaga perwakilan yang dipilih melalui proses pemilu. Tugas dan fungsi mereka pun mirip. Karena itu, aneh, sangat aneh jika keduanya diperlakukan berbeda. Kalau untuk menjadi anggota DPR dan DPRD eks terpidana harus menunggu 5 tahun setelah bebas, kenapa DPD tidak? Keduanya memang beda kamar, tetapi satu rumah parlemen, sehingga tak seharusnya dibeda-bedakan untuk masuk ke dalamnya. Itulah pertanyaan publik yang kemarin akhirnya dijawab dengan cukup tepat oleh MK. Memberikan jeda 5 tahun bagi eks-narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD adalah jalan tengah yang baik. Sama baiknya ketika persyaratan itu dibuat untuk DPR dan DPRD. Memang akan jauh lebih baik jika terpidana khususnya koruptor di blacklist selamanya dalam kontestasi menjadi wakil rakyat. Namun, karena opsi itu teramat sulit terrealisasi, pemberlakuan masa tunggu penting guna memberikan efek jera sekaligus daya cegah kepada mereka untuk langsung menjadi pejabat politik. DPD memang tak sekuat DPR. Untuk pemilu 2024, pendaftaran anggota DPD pun sepi peminat. Namun, DPD tetaplah lembaga terhormat sehingga orang-orang yang mengisinya harus terhormat. DPD tidak untuk diobral, tidak boleh gampangan. Ia harus ditempati oleh figur-figur berkualitas, punya kredibilitas, bukan orang-orang yang baru saja melepas status narapidana. Pemirsa, DPD tidak untuk diobral, ini adalah tema besar editorial media Indonesia hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900
Kami harus jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami sebetulnya pagi ini sudah terhubung dengan satu narasumber, tapi sebelum saya membahas lebih lanjut dengan narasumber saya pagi hari ini, saya terlebih dahulu ingin meminta pendapat dari, atau sikap ya, atau pandangan dari Mas Arief terkait dengan DPD tidak untuk diobral. Ada yang bertanya sebetulnya 5 tahun ini cukup tidak ya? Kalau Mas Arief melihat ini. Cukup Kalau untuk menahan tidak? Kalau mengikuti emosi ya, dan kita kan tidak boleh mengikuti emosi karena ada undang-undang dasar yang kita harus hormati. Harusnya koruptor tidak jadi wakil rakyat. Ya, ya. Tetapi karena ada pasal 27 yang menyatakan bahwa kita berhak, warga negara itu berhak dipilih dan memilih, kita harus hormati tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Hakim MK. Dan dalam hal ini ya memang kita harus berterima kasih juga pada Perludem yang telah mengusulkan, meskipun permintaan mereka tidak dipenuhi sepenuhnya oleh hakim, ya hanya sebagian. Dan itu merupakan salah satu hal yang sama-sama kita lihat ya. Mudah-mudahan masa tunggu 5 tahun ini merupakan sebuah aspek yang efektif buat menjadi sebuah saringan agar para koruptor yang baru saja menanggalkan status narapidananya tidak langsung masuk ke parlemen. Apakah itu sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD. Betul. Jadi mudah-mudahan 5 tahun yang digariskan oleh MK belakangan ini, karena kan DPR dan DPRD sudah duluan beberapa bulan lalu. Sekarang DPD itu merupakan sebuah penyelarasan dalam regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, dan ini merupakan sebuah aspek yang mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk merapatkan lagi saringan kita siapa yang akan duduk di DPR atau di parlemen nanti. Baik, ada filter di situ dan setidaknya antara DPR, DPRD, dan DPD sudah sama begitu sudah sama. Persyaratannya untuk penyaringannya itu. Oke, Mas Arief, kita pagi ini juga melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan Khairul Fahmi, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas Fahmi, kalau Anda melihat sikap yang diambil atau putusan yang diambil oleh MK memberikan, tadi kalau saya pinjam bahasa dari Mas Arief adalah penyaringnya, ini adalah harus ada masa tunggu 5 tahun juga untuk DPD, sama seperti DPR dan juga DPRD. Apa respon Anda, Mas Fahmi? Ya, putusan MK ini sebetulnya adalah bentuk konsistensi MK terhadap beberapa putusan sebelumnya, baik di tahun 2019 ataupun di tahun 2022, yang juga menguji norma yang sama yang berlaku bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPR di provinsi kabupaten kota, yang mensyaratkan bahwa bagi calon legislatif maupun kepala daerah itu tidak boleh mereka itu adalah orang yang pernah dipidana penjara dengan tuntutan lebih dari 5 tahun, kecuali kalau mereka itu sudah selesai menjalani masa hukuman, kemudian jeda 5 tahun, lalu kemudian mereka mengumumkan itu kepada publik. Saya kira masa tunggu itu menjadi sangat penting bagi seorang mantan terpidana korupsi, karena korupsi itu adalah bagian dari kejahatan dalam jabatan. Kalau seandainya orang yang pernah dipidana karena menyalahgunakan jabatannya, lalu setelah selesai menjalani pidana, dia diizinkan kembali menduduki jabatan yang mungkin saja dia kembali mengulangi perbuatan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena itu, masa tunggu bisa menjadi masa di mana seorang mantan terpidana korupsi itu bisa kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, mengevaluasi diri, lalu kemudian baru boleh kembali ikut bertanding untuk mengikuti atau mengisi jabatan yang dipilih dalam pemilu. Begitu, Mas. Kalau dari sudut pandang Anda, seberapa efektif sebetulnya upaya masa tunggu 5 tahun ini untuk menciptakan parlemen yang memang betul-betul bersih dari perilaku korup, Mas Fahmi? Masa tunggu ini sebetulnya hanya bagian saja dari banyak hal yang perlu dilakukan untuk membenahi
agar parlemen itu tidak diisi oleh orang-orang yang bermasalah integritasnya. Saya meneliti pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berkenaan dengan syarat-syarat bagaimana menghasilkan pejabat yang berintegritas dan berkapasitas. Jadi ada dua syarat penting yang perlu dimiliki oleh pejabat publik yang dipilih dalam pemilu. Pertama, dari segi kualitas mereka harus mumpuni. Mereka paham dengan tugas-tugas yang mereka akan laksanakan baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah ataupun pejabat eksekutif. Yang kedua, mereka itu mesti punya integritas. Integritas itu artinya satu antara kata dan perbuatan. Mereka jujur. Mereka itu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat mereka mengembannya. Salah satu bentuk untuk menjaga integritas itu tentunya mereka haruslah orang-orang yang terjauh dari segala bentuk perbuatan penyalahgunaan jabatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi jeda ini sebetulnya lebih ke bagaimana kita menjaga integritas pejabat-pejabat yang dipilih dalam pemilu itu. Dengan adanya jeda jabatan, orang-orang yang melakukan atau memegang jabatan hari ini itu mesti berpikir dua kali. Kalau mereka sempat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, maka mereka akan dihukum pidana penjara. Lalu kemudian mereka pun akan dihukum dalam tanda petik ya, ada tambahan dalam sisi bahwa mereka harus jeda untuk tidak menjabat atau tidak mengajukan diri dalam jabatan-jabatan publik itu. Selain itu banyak langkah lain ya yang perlu dibenahi juga untuk mewujudkan anggota legislatif yang berintegritas itu. Mekanisme kerja, pola kerja, lalu kemudian pola hubungan dengan partai politik, pola hubungan dengan konstituen, banyak hal lain sebenarnya Mas yang kemudian penting untuk dilakukan untuk mendorong supaya integritas dari anggota legislatif itu dari hari ke hari itu kita tingkatkan. Di samping apa yang hari ini sudah diputus oleh MK. Baik, tapi Mas Fahmi begini, yang saya khawatirkan adalah justru ketika ada masa tunggu yang diberikan oleh nantinya ya oleh pihak KPU sebagai persyaratan pencalonan DPD, kan bisa saja mereka oke, saya tidak bisa maju tapi saya pasang orang untuk maju di DPD di pemilu 2024. Kemudian mereka mengendalikan orang-orang itu. Bagaimana Mas Fahmi menyoroti hal ini? Ya kalau itu dilakukan, jarak antara upaya dia untuk mendorong orang maju dengan perbuatan yang mungkin menyalahgunakan itu kan ada gap, pasti ada gap. Karena siapapun yang kemudian didorong maju oleh orang-orang tertentu, mungkin dia mantan terpidana korupsi, lalu dia meniru orang tertentu maju, orang tertentu itu belum tentu juga menjadi orang yang kemudian akan kita duga melakukan penyalahgunaan nantinya, belum tentu. Karena setiap orang itu kan punya standar nilai berbeda. Oleh karena itu kalau dia pun mendorong orang lain, yang harus diawasi ya orang yang kemudian didorongnya itu agar kemudian tidak menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kekuasaan yang dia pegang dan terjebak ke praktek korupsi dalam melaksanakan jabatan itu. Oke, baik. Mas Fahmi, tadi dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo, bahwa idealnya adalah memang kalau untuk napi koruptor memang sebetulnya tidak bisa lagi atau kalau perlu di blacklist saja lah untuk menjadi seorang legislatif. Tetapi di sisi lain tadi ada hal lain yang juga membuat hal ini sulit terrealisasi, bahwa setiap warga Indonesia ini punya hak dipilih dan hak memilih begitu. Mas Fahmi, apakah ada hal lain sebetulnya yang mempersulit napi korupsi ini untuk di blacklist dari gelaran pesta demokrasi di Indonesia? Ya, di penelitian saya di tahun 2017, justru rekomendasi saya jedanya itu 10 tahun, 2 periode pemilu. Tetapi dasarnya adalah ketika ada jeda 5 tahun, ada juga kasus orang yang terpilih kembali itu melakukan tindak pidana korupsi kembali. Jadi jedanya itu mesti diperpanjang. Namun MK kan dalam pendirian memberi ruang itu cukup ya. Jeda itu cukup 5 tahun karena waktu 5 tahun dianggap memadai lah ya untuk memberi efek kepada orang yang pernah melakukan korupsi untuk kembali mengajukan diri. Kalau sepenuhnya ditutup, ini memang akan punya problem terkait dengan bahwa setiap orang itu punya hak untuk dipilih dalam pemilu. Dan tindak pidana korupsi yang dia lakukan,
hukuman bagi dia sudah cukup, tindak pidana hukuman penjara ataupun hukuman badan ataupun hukuman denda yang dibebankan kepada dia. Jadi hukuman itu sudah dianggap cukup untuk membalas dalam tanda petik ataupun menjadikan ajang untuk menyadarkan dia untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sementara masa jeda ini sifatnya sebenarnya lebih sebagai tambahan saja agar menyadarkan yang bersangkutan agar kalau dia kembali ingin mencalonkan, dia harus refleksi diri, menyatu dulu dengan masyarakat, kemudian lihat bagaimana perkembangan, bagaimana situasi, bagaimana kesadaran dia terhadap bahwa kita penting loh mengelola negara itu secara jujur, menjauhkan diri dari segala praktek korupsi itu. Jadi menurut saya memang kalau dibatasi sama sekali, ditutup sama sekali itu sesuatu yang tidak memungkinkan karena konstitusi kita memang memberi perlindungan atau memberi jaminan terhadap hak pilih sesuai dengan pasal 7 itu. Baik, terima kasih pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Mas Harul Fahmi, sudah berbagi sudut pandang di editorial media Indonesia pagi hari ini. Mas Arief, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa yang lebih penting adalah, kalau saya tangkap adalah introspeksi ini. Saya layak atau tidak untuk maju lagi menjadi seorang senator begitu ya di pemilu berikutnya. Kita akan bahas ini, tapi usai Headline News pukul 7 ya, Mas Arief. Pemirsa editorial media Indonesia akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, seperti biasa di segmen 3 ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan bagaimana aspirasi masyarakat. Tetapi sebelum saya dengar dan kita mendengar bersama bagaimana suara masyarakat terkait dengan tema kita hari ini, saya mungkin ke Mas Arief terlebih dahulu soal pertanyaan saya di segmen kedua tadi ya. Bahwa Mas Fahmi tadi mengatakan ada filter lain yang harusnya bisa dilakukan adalah introspeksi diri dari sang mantan narapidana. Itu bisa dilakukan, Mas Arief? Saya yakin bisa ya. Banyak orang yang masih punya nurani yang merasa bahwa oke, saya adalah orang yang fit untuk bisa menjadi wakil rakyat, apakah itu DPR, DPRD atau DPD. Atau ada yang mungkin orang yang bilang bahwa oke, saya memiliki catatan track record personal yang sudah tidak baik dan saya merasa bahwa itu bukan suatu hal yang bisa jadi modal kuat bagi saya untuk maju sebagai wakil rakyat, itu ada juga. Tetapi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu menjadikan itu sebagai satu-satunya benteng untuk mencegah akan ada tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu ibaratnya bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada siapapun. Betul. Apalagi di parlemen. Yang paling penting adalah kita sudah memiliki benteng-benteng yang lain. Ada berbagai macam institusi yang kita akan gunakan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ada Kejaksaan, ada PPATK yang bisa menelusuri banyak hal yang terkait dengan aset-aset kita, baik yang diperoleh secara wajar ataupun tidak wajar. Itu merupakan satu hal yang kita akan gunakan. Sehingga yang namanya personal conscience itu memang perlu, tetapi tidak perlu kita khawatirkan kalau itu tidak berhasil, karena kita masih punya benteng yang lain. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan tema kita pagi hari ini, DPD tidak untuk diobral. Yang pertama adalah Pak Edward di Bengkulu. Kita akan sapa, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi, Metro TV.
Baik, silakan Pak Edward. Saya agak dengan judulnya bahwa DPD jangan diobral itu terlalu provokatif saya pikir. Jadi begini, kita kan harus taat konstitusi. Bahwa undang-undang kita mengatakan rakyat itu bebas dipilih dan memilih. Itu yang pertama kunci. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi kita taat konstitusi. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus kita patuhi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada filter lain selain yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Yaitu rakyat itu diajar berpolitik dengan baik. Jangan mereka memilih karena transaksional atau emosional. Rakyat harus diajar memilih dengan rasional. Lah kalau mereka sudah tercela aparatnya karena sudah melakukan kejahatan luar biasa yaitu korupsi, extraordinary crime, lah ya jangan dipilih. Kalau rakyat masih memilih, lah ya resikonya begitu. Tetapi ada juga yang sudah mereka introspeksi diri seperti yang disampaikan tadi bahwa mereka akan sadar untuk ini saya akan mengabdi sepenuhnya kepada bangsa setelah saya mengalami. Nah ini fungsi lapas. Penjara itu fungsinya pembinaan kan. Hendaknya di dalam penjara itu betul-betul mereka dibina. Tetapi ini kita lihat kalau koruptor itu malahan seperti di hotel bintang mereka di Sukamiskin itu dengan fasilitas semua. Jadi pembinaannya kurang. Nah ini fungsi lapas juga untuk membina mereka, merubah akhlak mereka, merubah mental mereka untuk jadi orang baik, orang yang ingin mengabdi kepada negara. Kalau niat mereka ingin mengabdi sebagai DPD, tinggal rakyat yang berpikir. Orang ini sudah tercela, apakah bisa dipercaya atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Silakan Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, DPD tidak untuk diobral. Yang kami ketahui sebagai masyarakat biasa, warga awam di Tanjung Selor, Kabupaten Bungan, Provinsi Kalimantan Utara, bahwa DPD itu adalah senator terhormat, maka kami mengapresiasi adanya aturan-aturan yang telah dikukuhkan, yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tetap menghargai hak pribadi orang untuk dicalonkan dipilih, tetapi mari patuhi taati ketentuan peraturan yang ada. Bahwa adanya mengatakan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya harus dipatuhi, apalagi 5 tahun setelah itu baru boleh. Nah ini maksudnya supaya kita jangan main-main dengan perbuatan-perbuatan yang tidak, dalam artian perbuatan mencuri uang rakyat. Dan rakyat ini sejatinya harus digunakan untuk membangun Indonesia dalam kemaslahatan lapisan warga masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita satu hati, hati peraturan ketentuan yang ada. Masih banyak juga calon lain yang terbaik. Salam hormat untuk seluruh anggota DPD. Baik Pak Yunus. Ya, kita sudah dapatkan poinnya. Kita ke penelpon terakhir. Ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Silakan Pak Ramadan, apa yang menjadi sudut pandang Anda soal tema kita pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arief, terima kasih Metro mengangkat judul DPD tidak untuk diobral. Tapi saya setuju keputusan MK itu memberi waktu 5 tahun untuk bisa mencalonkan lagi. Pengampunan ini Allah saja mengampuni orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap negeri ini. Mudah-mudahan dengan kezalimannya itu dia sadar diri bisa membangun negeri ini. Tetapi poin yang paling penting itu untuk DPD Mas Arief, hampir 20 tahun kita memiliki anggota DPD se-Indonesia ini 4 orang per provinsi Jambi. Kami rakyat Jambi, saya sendiri secara pribadi mempertanyakan ide besar apa yang dimunculkan selama 20 tahun untuk membangun negeri ini, Pak Arief. Saya belum mendengar itu. Sebagai contoh kecil saja, contoh nyata saja di Jambi ini Pak Arief, 85 kilometer jalan dilalui oleh 13.000 kendaraan batubara. Apakah ini melanggar undang-undang atau tidak? Kami pun tidak tahu. Ada undang-undang Minerba dan lain sebagainya. Sekarang apa
isi dari 4 orang anggota DPD itu masyarakat Jambi terresahkan oleh macetnya 85 kilo itu harus dilalui selama 10 jam. Jadi ide-ide besar ini yang kami tunggu, apakah itu mantan narapidana atau tidak, tapi ide besar untuk masyarakat kecil dinikmati oleh dari ide-ide besar dari anggota DPD itu. Sampai 20 tahun kami secara jujur mengatakan belum mendengar ide besar untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Pak Ramadan, saya ada satu pertanyaan untuk Anda, Pak Ramadan. Menurut Anda masa tunggu 5 tahun untuk mantan narapidana maju sebagai DPD, menurut Anda sebagai masyarakat cukup tidak? Saya kira cukup, saya kira. Yang paling penting bagi masyarakat itu ide besarnya untuk negeri ini itu yang paling penting. Oke, baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada beberapa poin Mas Arief yang disampaikan oleh para penelpon. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Pak Edward sebetulnya soal peran aktif masyarakat, kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Mas Arief ada tanggapan? Saya pikir itu adalah poin yang sangat bagus ya, karena di saat kita benar-benar memahami tentang politik uang yang pada dasarnya mewarnai setiap kegiatan pemilihan umum, ada beberapa fenomena yang saya dapati bahwa kesadaran masyarakat itu sudah sangat tinggi. Mereka pasti akan memilih semua yang akan mereka ingin pilih. Soal uang, mereka dapati, mereka kantongi atau mereka tolak itu urusan kedua. Tetapi pada intinya mereka pasti akan memilih siapapun yang ingin mereka pilih. Sehingga sekarang tugas kita adalah bagaimana melakukan pendidikan publik yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih paripurna kepada mereka untuk pada akhirnya menghasilkan sebuah pemilihan umum yang jauh lebih berkualitas. Tetapi yang namanya personal choice atau kesadaran pribadi untuk pada akhirnya memilih siapa yang paling berkualitas untuk dipilih, itu memang harus terus-menerus kita gemakan kepada publik. Untuk memang tadi yang Pak Edward bilang bahwa pendidikan politik itu merupakan salah satu hal penting, itu merupakan salah satu poin yang sangat baik ya. Tapi begini, Mas Arief, tadi ada satu poin juga yang disampaikan oleh Pak Edward adalah jangan, tadi politik uang sudah Mas Arief singgung sebetulnya. Yang kedua adalah jangan hanya berdasarkan emosional saja. Emosionalnya kan ada kedekatan, saya kenal Anda dan sebagainya. Tapi harus ada betul-betul masyarakat ini men-track ini orang ini layak atau tidak sih secara kapasitasnya. Sulit tidak Mas Arief untuk mewujudkan hal itu di masyarakat? Salah satu ketentuan di undang-undang khususnya di pasal 182, pasal 2240 yang kemarin oleh MK sudah direvisi, ada sebuah frasa yang bilang bahwa para ex-napi ini harus declare, harus menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana. Jadi dari frasa tersebut atau ketentuan tersebut di dalam undang-undang, publik pasti akan mengetahui bahwa saya ini mantan napi, ya, dan itu akan diserahkan kepada publik untuk pada akhirnya dipilih atau tidak. Tetapi itu merupakan salah satu hal yang menjadi bagian dari proses pendidikan politik itu tadi. Betul. Apabila publik menyatakan bahwa dia memang mantan napi tapi bukan kasus korupsi, dan dia punya track record yang bagus di bidangnya, kenapa tidak gitu ya. Betul. Tetapi kalau toh dia merupakan napi korupsi yang mau berlagak kembali dan dilindungi oleh konstitusi, ya itu merupakan salah satu hak yang bisa kita pulangkan kembali kepada para pemilihnya nanti. Jadi memang proses ini akan menjadi proses yang panjang, tidak selalunya segera berbuah baik. Betul. Tetapi kita harus percaya kepada publik bahwa mereka punya nurani, mereka punya perhitungan, mereka punya sikap yang harus kita hargai. Oke, baik. Tadi masyarakat juga punya ambil peran di sini. Kalau memang menurut Anda itu tidak layak, jadi ya jangan dipilih, jangan dikasih ruang untuk menjadi seorang legislator di parlemen begitu ya, atau senator. Nah, satu hal tadi juga disoroti oleh Pak Edward adalah soal pembinaan di lapas ini sebetulnya. Ini sebetulnya fungsi pembinaan kalau menurut saya kalau dari perspektif Pak Edward tadi kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Kalau di dalam lapas sudah menjalani masa tahanan, keluar dari lapas tetap menjadi seorang koruptor, berarti pembinaan di dalam lapas kurang maksimal. Ya, memang ini merupakan sebuah hal yang sangat subjektif ya. Apakah orang setelah menjalani masa penghukuman
di lapas itu akan benar-benar menjadi kembali anggota masyarakat yang siap untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Apakah akan berhasil atau tidak itu akan sangat-sangat subjektif dalam kita kembalikan kepada orangnya. Tetapi yang paling jelas adalah begitu dia selesai menjalani masa penghukuman, pasal ini melihat bahwa segala macam hutangnya kepada publik, kepada masyarakat itu lunas. Jadi ditambah lagi sama waktu tunggu 5 tahun. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang kita harus hormati karena itu merupakan sebuah keputusan dari para penjaga undang-undang dasar gitu ya. MK itu kan penjaga undang-undang dasar kita. Betul. Dan itu merupakan sebuah hal yang sudah diputuskan, kita kawal bersama saja setelah itu. Oke, Mas Arief, sebetulnya ini pertanyaan saya ke Mas Fahmi tadi ya. Ini suatu kekhawatiran yang ada dalam diri saya sebetulnya. Bahwa ketika orang-orang ini menjalani masa tunggu, bisa saja, saya katakan bisa saja, mereka taruh orang di situ. Oke. Nah ini mungkin tidak itu terjadi. Proses joki politik ini tidak hanya akan terjadi pada DPD. Ya. DPR RI atau pilkada atau pemilihan-pemilihan juga bisa. Sehingga banyak orang yang mungkin punya resources yang sangat besar, tetapi dia tidak eligible di mata publik sebagai seorang pejabat publik yang dipilih ya. Itu akan banyak dan mereka pasti akan memainkannya lewat proksi-proksi yang mereka bisa pasang. Dan itu bukan hanya pada DPD, DPR, DPRD juga bisa gitu ya. Dan saya pikir semuanya ini memang bergantung pada publiknya gitu ya. Dan pendidikan politik makanya di situ menjadi sangat-sangat penting untuk melihat bahwa orang ini proksi gitu ya. Orang ini adalah boneka dari seseorang atau boneka sebuah institusi. Jadi itu merupakan sebuah cara di mana kita akan melihat bahwa apakah orang ini akan bermanfaat buat publik, akan mewakili wilayahnya dengan baik, itu seperti apa dan itu akan hadir melalui pendidikan politik yang pas. Oke, lagi-lagi ini ada di masyarakat ya, bagaimana mereka bisa melakukan penelusuran track record dari para calon mereka di parlemen. Mas Arief, ada satu poin tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan di Jambi sebetulnya yang mempertanyakan selama 20 tahun ada 4 orang di DPD tetapi dia tidak tahu ide besar apa yang sudah dibawa. Ini kita akan bahas di segmen terakhir. Mas Arief, pemirsa Editorial Media Indonesia akan hadir sesaat lagi, kami akhirus jeda sejenak. Kita ada di ujung segmen atau ujung program Editorial Media Indonesia. Mas Arief, Pak Ramadan dari Jambi tadi mengeluhkan begini, dia selama 20 tahun tidak mendengar ide besar apa sebetulnya dibawa oleh 4 orang yang selama ini sudah menjadi anggota DPD RI begitu ya. Pertanyaan saya begini, yang paling mendasar, berarti tidak ada komunikasi yang tercipta antara para senator dengan konstituennya selama ini? Saya tidak ingin mau cepat-cepat melakukan judgement ya. Ini apakah salah 4 senator Jambi atau salahnya Pak Ramadan yang kurang mengetahui apa yang menjadi sepak terjang para senatornya. Salah satu hal yang sama saja yang dimiliki oleh para senator atau para wakil daerah ini adalah reses, di mana mereka harus turun secara periodik ya, harus turun ke wilayah pemilihan mereka masing-masing, menyerap aspirasi publiknya dan membawanya kembali ke DPD untuk dijadikan bagian dari hak mereka untuk bisa mengusulkan ke DPD atau mengusulkan sebuah undang-undang. Jadi secara mekanisme kerja mereka dalam hal menyerap aspirasi publik itu tidak ada bedanya sama anggota parlemen atau anggota DPR. Yang beda kan mereka tidak bisa langsung bikin undang-undang. Mereka tidak bisa langsung bermitra dengan pemerintah dalam menggarap pembuatan undang-undang. Nah, ini yang pada akhirnya mungkin membuat beberapa anggota DPD ini tidak seberapa termotivasi karena powernya lebih kecil daripada anggota DPR. Meskipun mereka sama-sama anggota MPR, tetapi mereka punya power yang lebih kecil dalam hal pembuatan legislasi. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita dorong terus bahwa
apapun yang mereka miliki sekarang bukan berarti mereka boleh menikmati posisinya dengan status quo seperti ini. Ini merupakan sebuah wake up call ya buat mereka bahwa ada publik yang bilang bahwa selama 20 tahun mereka nggak kenal siapa senatornya. Dan ini merupakan sebuah catatan buat kita semua dalam hal menyikapi siapa senator kita di parlemen gitu ya. Reno tahu nggak siapa senatornya? Tidak tahu. Nah itu mungkin PR buat kita juga semuanya ya, bahwa senator kita harus kita kenal. Kalau kita punya aspirasi, kita punya keluhan, kita punya usulan yang terkait dengan kebijakan publik, ini merupakan sebuah hal yang kita harus tahu bahwa mereka juga kanal yang bisa kita jadikan saluran untuk bisa menyuarakan aspirasi kita. Oke, tapi jangan-jangan karena tadi yang faktor Mas Arief bilang less power yang dimiliki oleh DPD ini membuat akhirnya DPD tidak terlalu kuat begitu. Sebetulnya sudah disuarakan sebetulnya, tapi lagi-lagi fungsi mereka kan kalau saya ibaratkan sebagai bridge ya, jembatan saja mereka. Ya, apapun itu mereka tetap punya peran ya. Nah, sekarang salah satu PR-nya yang kita harus tegaskan kepada mereka atau kita semangati mereka adalah bagaimana mereka paling tidak menyerap aspirasi publik terlebih dahulu. Kita tidak akan pernah tahu, Reno, apa yang akan terjadi tahun pasca reformasi itu. Kita menghadapi beberapa evolusi dalam ketatanegaraan kita. Kita tiba-tiba punya bicameral system, kita punya DPD, dan itu merupakan sebuah hal yang baru juga buat kita. Tapi sekarang setelah reformasi bergulir, kita harus memastikan menyemangati mereka meskipun mereka tidak punya power legislation power yang sebesar DPR, mereka tetap harus bisa jauh lebih bagus dalam hal menyerap aspirasi publik. Paling tidak itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief Suditomo, Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, sudah berbagi sudut pandang di Editorial Media Indonesia hari ini. Terima kasih, Reno. Terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, memang akan jauh lebih baik jika terpidana, khususnya koruptor, di blacklist selamanya dalam kontestasi menjadi wakil rakyat. Namun karena opsi itu teramat sulit terrealisasi, pemberlakuan masa tunggu penting guna memberikan efek jerah sekaligus data atau daya cegah kepada mereka untuk langsung menjadi pejabat politik. Saya Reno Reksa pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Selamat pagi, sampai jumpa.